Baik, di video sebelumnya kita sudah menyimpan ya project kita ke repository kita menggunakan GitHub ya. Dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan slashing ya untuk pembuatan website menggunakan Bootstrap. Oke, untuk itu langsung saja teman-teman buka kode editornya ya. Saya menggunakan VS Code. Di sini kita coba langsung, oh ya teman-teman, ini di file index ya. Di file index. Kemudian kita langsung buka aja di open with live server ya, menggunakan live server. Oke, ini hasil terakhir ya yang sudah kita buat, tentu saja ini sudah responsif. Nah, selanjutnya kita akan buat bawahnya ini ya. Untuk itu silakan buka bootstrap-nya dulu, bootstrap ya. Kita gunakan versi 5 ya, versi yang terbaru. Selanjutnya di bawahnya kita ingin buat apa? Nah, tadi saya sudah lihat-lihat nih teman-teman di webnya Hostinger ya. Oh ya, ini tidak ada promosi ya ke Hostingernya ya teman-teman. Ini memang kelihatannya menarik nih. Ini bisa kita buat juga. Nah, ini yang akan kita buat teman-teman. Seperti klien kita gitu ya, yang subscribe gitu. Nah, yang bisa kita gunakan adalah yang pertama ya, kita akan cari image-nya ya. Karena saya tidak punya image-nya, jadi kita akan cari di Freepik. Kenapa Freepik ya? Nah, di Freepik untuk pencarian image ini mungkin akan saya cepatkan ya videonya supaya tidak terlalu lama ya durasi dari video kita. Oke teman-teman, saya sudah download image-nya. Silakan teman-teman di ini ya, copy kemudian paste di asset folder asset ini, kemudian image. Kemudian di sini buat folder baru atau ya supaya lebih enak untuk pemanggilannya. Di sini klien gitu aja. Kemudian kita paste di sini ya. Nah, di sini udah ada 8 ya. Cukup banyak. Kemudian kita kembali ke kode editornya, kita buat section ya. Di sini kita buat dia row, kemudian ada beberapa kolom. Saya akan buat dia 3 kolom ya, 3 kolom 4. Oke, coba aja deh. Kemudian di sini ada image. Kita ke aset, ke image, lalu ke client, lalu pertama Facebook. Kemudian ada image lagi, aset, image, client, Instagram. Kemudian image lagi ya. Untuk urutannya silakan teman-teman bisa atur sendiri ya. Kalau ingin mengikuti yang punya saya juga boleh. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti itu. Kita buat dia 100% ya, teman-teman. Coba di sini kita buat width-nya 100% deh.
Ini kita copy aja ya. Kita copy, taruh di sini. Sini, kemudian di sini, dan kita simpan. Save. Hasilnya kan seperti itu ya. Lalu selanjutnya, mungkin terlalu besar ya. Coba kita buat kelas dari sini, call. Nah, kita buat di sini call MD. Call loom. Kita lihat dokumentasinya. Call itu kalau nggak salah ada yang, nah ini teman-teman. Misalnya ini ketika small, tampilan small dia call-nya ada 3 gitu ya. Kita bisa gunakan ini. Oke. Coba kini kita copy aja deh. Kita paste di sini ya. Oh ya, supaya lebih enak ya teman-teman bisa gunakan klik di sini, seleksi satunya ya. Kemudian tekan di keyboard itu Ctrl D. Nah, Ctrl D terus klik Ctrl D. Tinggal deh kita paste di sini ya, seperti itu. Jadi ini call 6. Kenapa di sini call 6? Kemudian ada call SM4 ya. Jadi ini cara bacanya, ini call 6 ini untuk tampilan yang mobile ya. Kemudian call SM4 ini untuk tampilan tablet sampai dengan laptop. Nah, oh ya teman-teman, untuk di grid ya, kita sudah belajar grid di Bootstrap itu ada 12 ya. Ada 12 ya dari ini teman-teman. Saya jelaskan lagi deh. Jadi grid di Bootstrap itu ada 12. Nah, 12 itu dihitung dari keseluruhan layar ini ya. Jadi kalau misalnya kita kasih misalnya tadi ya di sini 6, di bawahnya juga 6 gitu ya. 6 tambah 6 12. Jadi isi kontennya hanya akan ada 2 gitu ya. Hanya akan ada 2 dalam artian katakanlah Facebook ini 6 call gitu. Ini juga 6 gitu ya isinya. Berarti kan udah 12 tuh. Nah, sedangkan 12 itu adalah sistem di Bootstrap hingga udah penuh nih, dalam artinya kalau 12 call tadi udah diisi sama 2 icon ini ya, Facebook sama Instagram, artinya yang lainnya akan berpindah ke bawah gitu ya, karena sudah penuh tuh 12 gitu ya si gridnya itu. Jadi gitu teman-teman, semoga maksud ya apa yang saya jelaskan tadi. Kalau nggak maksud wajar ya, dan diulang-ulang lagi videonya. Kita simpan, terus ini kita, nah ini teman-teman, kenapa dia langsung pindah ke bawah ya. Yang ketiga saya sudah jelaskan tadi. Kalau kita lihat di sini, call SM ini tampilan tablet sampai ke laptop ya. Di sini kita kasih misalnya call SM4, di bawahnya juga call SM4, jumlahnya udah 8. Ditambah lagi di sini call SM4, berarti udah 12 ya. Nah, berarti kalau udah 12 sudah penuh tuh. Nah, yang sisanya kalau misalnya masih ada konten, ini kan masih ada konten ya. Nah, berarti dia akan pindah ke bawah gitu. Gitu teman-teman kira-kira. Lalu di sini saya akan buat dia bukan 100% ya, terlalu besar. Kita hapus aja deh yang ini. Kita hapus aja, kita buat kelas ya. Kita buat kelas di sini row client. Ini kita copy, kemudian kita ke index CSS. Nah, di sini kita mulai slicing nih. Kita buat CSS-nya row client itu, kemudian yang dalamnya ada img row client. Oh iya, ini bukan SCSS ya. Sorry teman-teman. Row client img
Di sini width-nya kita berikan 200 px misal. Kita simpan ya. Kita lihat hasilnya kan seperti itu. Mungkin sebentar. Di sini akan saya buat dia 3 aja deh. 3 supaya dia bisa 4 gitu ya hasilnya. Kalau kita kasih hack-nya juga 200 px gimana ya? Oke, supaya dia sama gitu ya. Tapi hati-hati dalam penggunaan hack-nya ya. Kadang-kadang image-nya itu tidak apa ya? Dia kadang gepeng gitu. Jadi harus hati-hati. Ini sebenarnya agak gepeng nih, tapi untuk dia supaya sama nggak apa-apa deh. Selanjutnya ini kan 4 ya. Justify content. Kita buat dia ke tengah ya. Ini kelas dari Bootstrap. Justify content center. Kenapa nggak mau? Kita ke dokumentasi lagi. Justify content center. Kita simpan. Kita lihat. Kenapa dia nggak mau ke situ ya? Oh, belum kita kasih kontainer teman-teman. Di sini kita kasih kontainer deh. Kontainer ya. Div-nya kita paste. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah ngasih div-nya. Sini kita simpan. Oke, coba ini kenapa dia nggak mau ke tengah ya? Displaynya flex, justify content center. Kenapa dia nggak mau ke tengah? Oh, oke, paham. Ini sebenarnya udah ke tengah, cuma image-nya ya. Ini kita kasih ya teman-teman, image di sini, margin 0 auto, supaya dia ke tengah. Kenapa nih dia tetap ke situ ya? Apa harus kita kasih display flex? Wah, pasti begitu ya. Atau kita gunakan text align aja deh. Oh, kita gunakan text align aja deh. Di call-nya ya, teman-teman. Jadi di sini ada row, client, kemudian call. Di sini kita kasih text align center. Kita simpan. Kenapa dia tidak mau? Oh, kurang spesifik. Kolom client gitu. Kita kasih client. Kita kasih kelas ya. Di sini kita kasih kelas. Lalu di sini tinggal kita ganti deh. Kolom client text align center. Oke, maka akan seperti itu hasilnya. Jadi di sini tinggal kita copy aja lagi ya. Kita panggil sisa image yang belum kita gunakan. Ini Nexus. Kita copy lagi. Habis Nexus, TikTok ya. TikTok. Twitter.
Dan yang terakhir adalah WordPress. Kita simpan. Oke deh, gitu hasilnya. Ntar kita kasih dia margin. Kenapa seperti terlalu besar ya teman-teman image-nya? Mungkin 150 px. 150 px. Oke deh, 150 px saja. Kita rubah di CSS-nya. Ini kita rubah 150. Ini juga 150 ya. Kita simpan. Kita kasih dia margin bottom. Sebenarnya ada kelas dari Bootstrap sebenarnya. MB5 mungkin. Ya, tapi supaya lebih enak ya, kita kasih MB5, oke. Berarti di sini marginnya atas bawah kita kasih 3 rem deh. Kita simpan. Bentar. 0 px. Oke deh, seperti itu ya teman-teman. Untuk atas bawahnya 3 rem. Tapi sepertinya ada yang kurang. Kurang menarik teman-teman kelihatannya. Atau supaya kelihatan. Oh, ntar kita kasih border radius ya, mungkin supaya lebih menarik gitu tampilannya. Ini kita kasih 0 aja deh, 0. Ini 0 deh. Lalu kita kasih padding topnya. Oh tidak, margin topnya, backgroundnya apa ya? Ini kali ya. Lalu di sini kita kasih margin top 2 rem atau padding. Di sini sebenarnya kurang ini ya, margin topnya 5 rem. Tuh harusnya kayak gitu nih. Oke deh, pertama untuk section yang atas ya, yang ini kita rubah dulu. Section yang paling atas itu yang mana? Yang ini nih. Ini kita kasih kelas ya, section jumbotron. Kita copy, kita taruh di atas di headline paragraph. Nah, kita taruh di sini teman-teman. Di sini margin topnya kita kasih 5 rem. Kalau misalnya dia di tablet di ini ya, di mobile kita kasih berapa rem ya?
3 rem aja deh. Lalu untuk di section yang ini ya, sectionnya ini tinggal kita copy aja teman-teman. Kemudian kita kasih kelas di section ini, kelas section client ya. Kita ke CSS di sini, kita kasihnya di sini. Section client gitu. Tinggal kita paste, kita simpan. Oke deh, hasilnya lebih menarik. Sip ya teman-teman. Nanti oh ya, coba kita lihat di tampilan mobilnya deh. Ini laptop lebih kecil, tablet. Wah, keren ya. Jadi udah otomatis dia responsif tuh di tampilan mobile. Sip ya teman-teman, cukup deh untuk video kali ini ya. Selanjutnya di bawahnya kita akan coba buat untuk yang ini nih, bakal menarik nih kayaknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.